Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, Kang Tommy, sebelumnya kan saya di sini sudah menyiapkan 2 kursi ya. Silakan Kang Tommy pilih kursi mana yang menurut Kang Tommy nyaman untuk sesi konseling hari ini. Yang ini aja Pak. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, mungkin di sini sudah tersisa 1 kursi. Boleh saya duduk di sebelah sini? Boleh silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini sebelumnya saya izin sambil membawa buku ya, karena takutnya nanti ada perihal-perihal penting yang harus dicatat. Ya boleh. Oke. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kang Tommy agar sesi konseling ini berjalan nyaman kalau sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Setia. Alamat saya dari Tasikmalaya, lebih tepatnya Gubras. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, saya dari Sabang Hilir. Saya juga berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Sebelumnya Kang Tommy pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Terus saya juga tidak tahu bahwa ada konseling seperti ini. Oh, jadi Kang Tommy itu baru pertama kali ya konseling seperti Iya, ini? saya tahunya cuma seperti psikolog, pergi ke psikolog. Oh, tapi pernah? Belum Oh, pernah belum. juga. Iya. Cuma tahu saja. Ya, tahu saja. Jadi Kang Tommy baru tahu konseling dan pertama kali datang ke sini juga. Oke, ya baik. Nah, Kang Tommy tadi kan tidak tahu apa itu konseling. Ya mungkin bimbingan konseling itu adalah suatu layanan yang mana memberikan bantuan kepada individu atau klien yang sedang mempunyai permasalahan. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu. Secara jelasnya mungkin seperti itu Kang Tommy. Nah, mungkin Kang Tommy kita masuk ke sesi konseling ya. Boleh Kang Tommy menjelaskan atau membicarakan permasalahan Kang Fahmi yang mungkin Kang Fahmi sedang dihadapi sekarang. Saya sangat tidak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya juga bingung terhadap diri saya. Kadang saya mikir diri saya ini kok bisa kayak gini gitu, gampang malu, gampang tersinggung, seperti itulah. Juga contohnya di perkuliahan saya ketika presentasi saya gampang gugup lah, gampang gemeter, padahal belum apa-apa juga saya udah kayak gemeter, udah merah mata saya juga. Terus saya juga kurang berani gitu, padahal kan maksudnya coba dulu aja, tapi ketika saya belum mencoba saya malah udah nyerah duluan. Iya. Karena ya saya tidak percaya diri. Oh, jadi Kang Fahmi merasa tidak percaya diri, apalagi Kang Fahmi ketika berbicara di depan kelas atau sedang menjelaskan tentang apa, Kang Fahmi selalu gugup gitu. Iya. Nah, terus dari sesi konseling ini apa yang Kang Fahmi harapkan gitu pada diri Kang Fahmi? Mungkin saya bisa lebih percaya diri kepada diri saya sendiri ya, lebih pede intinya, lebih bisa memaparkan apa yang saya pikirkan, juga lebih tidak terbebani oleh apapun gitu. Oke. Seperti apakah percaya diri itu? Seperti ketika saya lancar atau tidak gugup dalam misal berbicara di depan banyak orang atau melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan, seperti itu. Jadi tujuan Kang Fahmi ingin menjadi lebih percaya diri, yaitu mampu menyampaikan
apa-apa yang ada di diri Kang Pami atau presentasi dengan baik tanpa ada rasa cemas. Oke, nah baik. Mungkin saya di sini akan ingin bertanya ya kepada Kang Pami. Mungkin pertanyaan ini sedikit agak aneh, agak aneh. Anda boleh membuat posisi Anda yang rileks dan coba Kang Pami coba tarik nafas sepanjang sampai Kang Pami itu benar-benar rileks. Sudah. Oke. Nah, bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian Anda tertidur. Dan saat Anda tertidur, terjadilah sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan kepada saya itu tuntas masalah yang Anda barusan bicarakan. Dan saat karena Anda tertidur, jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi pada diri Anda. Dan saat Anda terbangun pada pagi hari itu, apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu? Pastinya saya bingung ya, kenapa kok bisa tiba-tiba beres misalnya, padahal kan saya juga gak cuma tidur, apa cuma mimpi atau gimana. Pastinya kalau masalah saya sudah beres misalnya, atau sudah kelar lah masalahnya, pastinya saya senang, saya bisa menjalani kehidupan saya tanpa beban juga kan. Terus saya mungkin bisa lebih bersemangat Ya. Mungkin semangat seperti apa kayak? Semangat seperti seperti ketika saya menjalankan sesuatu atau melakukan suatu hal, saya tidak ada pikiran negatif atau tidak terbebani lah oleh pikiran-pikiran saya yang negatif itu. Oke. Terus apa yang Anda lakukan berbeda pada pagi hari itu? Mungkin saya lebih semangat, lebih antusias lagi, lebih bisa santai juga, tidak tergesa-gesa dan tidak lesu lah. Semangat apa yang membuat Anda itu berbeda? Semangat seperti dorongan dari orang tua saya dan keluarga saya juga. Dan dorongan itu apa artinya bagi diri Anda? Dorongan itu adalah bantuan ya, bantuan sangat berdampak bagus buat diri saya juga, membuat saya juga bisa lebih baik, mungkin lebih merasa nyaman, aman juga kan, karena dorongan tersebut. Jadi Anda merasa lebih baik, merasa lebih percaya diri ketika Anda mendapati dorongan seperti itu. Oke. Itu adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda? Ada. Siapa itu? Ibu saya. Ibu. Oke. Apa yang Ibu lihat berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Saya jadi beres-beres kamar, saya jadi beres-beres rumah, terus saya juga lebih semangat untuk membantu orang tua saya berjualan juga,
menyadari bahwa pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Anda? Mungkin sikap saya yang tadinya saya sering bangun tidur malah tidur lagi atau malah diem gitu, tidak ngapa-ngapain, malah melamun juga kan. Tapi pada hari itu mungkin saya jadi lebih rajin, lebih jadi rajin beres-beres rumah, beres-beres kamar saya juga kan. Kira-kira apa yang Mama katakan ketika melihat bahwa pada hari itu kamu berbeda? Ada apa nih, mungkin kamu tiba-tiba jadi rajin begini. Nah itu harusnya tiap hari juga gitu, rajin, jangan malas. Jadi Mama itu memuji Kang Fahmi gitu ya, karena Kang Fahmi sudah berbeda. Terus bagaimana reaksi kamu ketika mendengar Mama berbicara seperti itu? Tentunya saya juga senang, apalagi diri saya bisa menjadi lebih baik lagi, dan melihat orang tua saya juga ikut senang terhadap perubahan dari diri saya juga. Pastinya orang tua saya juga merasa bangga dan merasa aman gitu, terhadap diri saya. Adakah orang lain yang mengetahui yang berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Ada, tentunya saudara saya juga. Kira-kira saudara Kang Fahmi melihat bahwa Kang Fahmi itu sudah berbeda seperti apa? Mungkin yang tadinya saya bangun tidur terus kadang suka tidur lagi, ini jadi rajin, jadi beres rumah, beres kamar, dan juga mungkin bantu saudara saya juga kan. Terus gampang kalau disuruh juga, tidak dinanti-nanti seperti itu. Oh, jadi saudara Kang Fahmi atau Mama Kang Fahmi menyadari bahwa pada pagi hari itu Kang Fahmi ada perbedaan dari sebelumnya. Oke. Nah, sekarang katakan saja semua yang tadi Anda jelaskan sudah Anda capai pada yang Anda rasakan setelah itu. Maksudnya Pak? Ya, jadi katakan semua yang tadi Anda jelaskan sudah Anda capai, jadi permasalahan Anda sudah tercapai, sudah tuntas. Dan apa yang Anda rasakan setelah itu? Coba jelaskan. Tentunya saya sangat bahagia ya, dan merasa nyaman atas kehidupan saya juga, karena kan masalah saya sudah beres. Saya juga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga bisa menjalani hari saya dengan tenang, aman, dan tidak merasa kesepian lagi, karena kan saya sudah lebih percaya diri. Nah, terus dan saat perasaan puas atau perasaan tenang itu muncul, ada bagian tubuh manakah yang paling kuat Anda rasakan? Mungkin bagian dada ya, terutama di hati saya kan. Baik. Sekarang saya ingin Anda menutup mata dan fokus pada sensasi puas yang dirasakan pada bagian tubuh. Coba sambil simpan tangan Anda di sana. Perasaan itu kecil atau besar? Besar. Berwarna atau tidak? Tidak. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda masuk ke dalam lingkaran yang berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu.
Mungkin itu di SMA kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, beritahu saya ketika memori itu muncul. Mungkin ketika saya kelas 3 SMP ya Pak. Karena di situ saya merasa bukan tidak ada beban, tetapi jarang sekali saya tertekan karena setiap hari saya bertemu teman-teman saya yang sangat dekat dengan saya dan sering bercerita. Terus saya juga ketika pulang sekolah saya juga sering berkumpul di rumah teman saya, kadang bermain game juga kan. Jadi saya merasa ada teman dan saya merasa nyaman ada di sana, merasa saya tidak kesepian. Mungkin di usia berapakah itu? Mungkin di umur saya 15 tahun. 15 tahun. Ya. Terus apa yang terjadi di sana? Setiap hari saya datang ke sekolah, saya biasanya saya suka berkumpul dulu bersama teman saya di parkiran sekolah, lalu menunggu teman-teman saya yang datang. Walaupun bel sudah mau masuk ya, tapi di sana saya selalu menunggu teman saya sampai teman saya semuanya ada, lalu berangkat ke sekolah, ke gerbang sambil lari-lari kadang karena pintu gerbangnya sudah mau ditutup. Dan juga waktu itu saya sedang suka-sukanya bermain game bersama teman-teman saya, dan saya merasa senang sekali dan tidak ada beban sedikit pun dari saya. Saya juga belajar bisa lebih memahami pelajaran karena kan langsung bertatap muka dengan guru seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin kamu turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa puas dan lega itu muncul. Mungkin di SD kelas 6, kelas 5, atau kelas 4, atau kelas 3. Beritahu saya ketika pengalaman itu muncul. Mungkin kelas 5 ya. Karena kan ketika kita masih kecil, masih kecil, masih sedikit pikiran-pikiran yang jadi beban. Setiap hari-harinya bermain sama teman, pulang sekolah saya langsung pergi ke warnet bermain game, sampai pulang-pulang saya bersama teman-teman saya. Kadang sorenya saya bermain bola bersama teman-teman saya dan rasa tidak ada beban sama sekali. Kadang juga karena kan musiman, kalau dulu kalau musim bermain kelereng ya bermain kelereng, bermain layangan ya bermain layangan. Jadi seperti itulah, tidak ada beban dan mungkin pikiran juga cuman main gitu. Oke, kira-kira di usia berapa hal itu terjadi? Mungkin antara 11 sampai 12 tahun. Ketika umur 11 tahun sampai 12 tahun, ada lagi nggak yang terjadi di sana? Banyak. Seperti apa banyak? Boleh dijelaskan? Seperti saya dulu pernah ikut lomba dan alhamdulillah saya juga menang. Dan dulu saya juga seorang murid yang lumayan berprestasi dan tidak pernah kurang ranking dari tiga besar gitu. Saya selalu masuk 3 besar dari kelas 1 sampai saya lulus kelas 6. Jadi kamu merasa lega ya ketika waktu kecil, apalagi ketika waktu kecil itu kamu mempunyai ranking gitu, nilai bagus, berprestasi gitu ya. Iya, apalagi kan dulu
belum ada HP kan Ya. Pak, jadi setiap hari itu bermain sama temen aja gitu kan. Kalau sekarang zaman sekarang anak kecil zaman sekarang sibuk main HP gitu, jadi kurang Game ya. ya beraktivitas sama temennya. Baik, jika seandainya ada skala 0 sampai 10, yang dimana skala 0 itu Anda merasa terpuruk. Di skala 0 itu Anda merasa terpuruk. Dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana Anda sangat percaya diri. Mungkin Anda ada di, kira-kira Anda ada di skala berapa? Skala 3 mungkin. Skala 3. Oke. Jika seandainya Anda mampu terbatas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah percaya diri, Anda ada di skala berapa? 6 mungkin Pak. Skala 6. Oke, baik. Terus apa yang membuat Anda menjadi lebih percaya diri ketika jadi apa yang Anda lakukan agar Anda bisa percaya diri? Mungkin ketika saya mengetahui suatu hal atau pembicaraan yang mau dibicarakan bersama teman, saya sudah tahu apa yang mau dibicarakan dan tentang apa, saya bisa lebih percaya diri gitu. Terus ketika saya sering bercanda dengan teman-teman saya mungkin bisa lebih sangat percaya diri karena lewat candaan saya mungkin merasa senang ya, walaupun kadang suka saling mengejekkan ya. Terus ketika saya diakui lah, lebih tepatnya kayak disapa oleh teman-teman saya, disapa duluan gitu, saya mungkin bisa lebih percaya diri karena saya merasa diakui pada saat itu. Ada nggak kebiasaan yang Kang Fahmi lakukan agar Kang Fahmi lebih percaya diri? Ada lagi nggak? Ya mungkin caranya Kang Fahmi, contoh gini ya, ketika Kang Fahmi agar Kang Fahmi lebih percaya diri, Kang Fahmi memperbanyak membaca buku atau bergaul dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, agar ketika Kang Fahmi itu ketika presentasi di depan kelas atau di depan banyak orang, Kang Fahmi merasa percaya diri. Nah, ada nggak kebiasaan Kang Fahmi yang Kang Fahmi lakukan agar Kang Fahmi bisa menjadi lebih percaya diri? Mungkin sharing-sharing sama orang lain kan, biar menambah pemahaman juga, biar lebih tahu juga. Tapi yang buat saya lebih percaya diri ada ketika sedang bercanda bersama teman-teman saya, ya sering ngobrol gitu, curhat. Jadi Kang Fahmi, kalau Kang Fahmi melakukan hal seperti itu, Kang Fahmi merasa percaya diri. Ya. Oke. Nah, terus ketika Kang Fahmi tidak percaya diri, Kang Fahmi seperti apa? Seperti ketika saya tidak percaya diri, seperti saya dicuekin oleh teman-teman saya, atau tidak ditanya, atau mungkin candaan saya kurang masuk kepada teman-teman saya, ya, seperti itu mungkin. Nah, ketika Kang Fahmi dihadapi seperti itu, apa yang akan Kang Fahmi lakukan? Mungkin saya akan lebih mencari candaan-candaan yang bisa membuat teman-teman saya lebih tertawa juga, lebih lucu juga kan, biar supaya rasa percaya diri saya juga lebih meningkat.
Jadi Kang Fahmi mengingatkan semuanya agar Kang Fahmi ketika dihadapi seperti itu Kang Fahmi lebih percaya diri. Oke, mungkin. Nah, saya terpukau sekali ketika Kang Fahmi menemukan solusi-solusi yang dapat Kang Fahmi lakukan untuk membuat perubahan pada diri Kang Fahmi. Baik, kira-kira apa yang perlu Kang Fahmi lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Kang Fahmi mencapai tujuan yang Kang Fahmi inginkan? Mungkin memperbanyak pergaulan, terutama yang positif. Saya bisa mungkin perbanyak sharing sama teman-teman, menambah relasi juga. Dan saya juga mungkin harus menurunkan ego saya, ego terhadap diri saya yang ingin ditanya duluan. Mungkin saya bisa nanya duluan ke teman saya atau menyapa duluan ke teman saya. Nah, ketika Kang Fahmi sudah melakukan seperti itu, apa yang akan Kang Fahmi rasakan? Mungkin saya harap saya merasa bahagia dan merasa senang, merasa aman, tidak terbebani menjalani hari-hari saya. Baik, oke. Saya akan bertanya lagi. Kang Fahmi akan melakukan 1 minggu ke depan apa yang barusan Kang Fahmi sampaikan? Tentu akan. Jadi Kang Fahmi akan melakukan untuk 1 minggu ini, sesudah ini, supaya Kang Fahmi juga lebih cepat gitu ya, agar mencapai tujuan yang Kang Fahmi inginkan juga. Mungkin dengan cara apa saja? Mungkin dengan cara saya mengurangi pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, berprasangka baik terhadap orang lain, mungkin saya bisa lebih baik lagi. Jadi Kang Fahmi akan melakukan 1 minggu ke depan dengan cara yang barusan Kang Fahmi sampaikan dengan baik. Nah, baik. Saya ingin Kang Fahmi coba tulis kesan dan pesan untuk sesi counseling hari ini. Udah? Ya. Ya baik. Boleh saya bacakan? Boleh. Sekarang saya sedikit lebih lega dan tenang, juga beban saya sedikit berkurang. Semoga konseling ini dapat berlanjut supaya diri saya bisa jadi lebih baik lagi. Oke, baik. Mungkin pesan dari saya, coba Kang Fahmi terus ya lakukan 1 minggu ke depan apa yang tadi Kang Fahmi sampaikan, dan juga Kang Fahmi banyak bergaul, banyak membaca, banyak diskusi sama orang lain agar timbul percaya diri Kang Fahmi itu, gitu ya. Agar Kang Fahmi juga lebih percaya diri, gitu. Dan coba Kang Fahmi lakukan terus 1 minggu ke depan itu apa yang tadi Kang Fahmi sampaikan. Masih ingat?
coba apa yang tadi Kang Fahmi akan lakukan 1 minggu ke depan? Mungkin saya akan mengurangi pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Saya akan berprasangka baik terhadap orang lain, dan saya juga akan mengurangi overthinking lah lebih tepatnya. Nah, baik, jadi Kang Fahmi juga harus lakukan hal-hal yang seperti itu gitu, agar Kang Fahmi juga lebih cepat gitu mencapai target yang Kang Fahmi inginkan. Dan mungkin dan jangan lupa Kang Fahmi juga harus membiasakan kebiasaan 1 minggu ini gitu, agar Kang Fahmi juga berjalan hidup itu lebih percaya diri, enjoy, lega, puas. Oke, mungkin ya Kang Fahmi untuk sesi kali ini dicukupkan dulu sekian. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu ya di minggu depan untuk melanjutkan sesi konseling ini. Dan mudah-mudahan Kang Fahmi juga ada perubahan ya ketika Kang Fahmi sudah mengikuti sesi konseling hari ini. Ya mungkin Kang Fahmi kita akhiri dulu sesi konseling ini. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi. Baik, mungkin Kang Fahmi akhiri dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Konselingnya, semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, amin. Saya pamit Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.